Video ini saya tujukan kepada para pengagum Ustadz Abdul Somad. Ya, ini menjadi sebuah topik yang sangat hangat, masih hangat, dan sepertinya masih terus hangat ya untuk beberapa hari ke depan. Nah, lucunya sampai ada demo. Ya, ada demo. Nah, menariknya adalah demo tersebut mereka mengatasnamakan, mereka mendemo misalnya ke Dubes Singapura ya. Kemudian mereka mengatasnamakan atas nama rakyat Indonesia misalnya begitu ya. Nah, tetapi beberapa para tokoh-tokoh lah ya, tokoh-tokoh influencer mengatakan itu adalah tindakan yang memalukan ya, yang sebetulnya tidak perlu dibesar-besarkan, tetapi para pendukung fanatik UAS ini mungkin mereka tidak punya malu atau bagaimana, ya lalu mereka demo. Nah, kemudian menariknya lagi di berbagai media massa begitu gencarnya informasi ini terus-terus dimuat ya, terus-terus dimuat padahal sudah jelas-jelas pemerintah Singapura sudah memberikan alasannya ya dia tidak mau menerima tamu seperti Ustadz Abdul Somad. Ya, itu adalah kedaulatan negaranya. Kenapa hal itu tidak bisa diterima ya? Ini yang kadang-kadang kita juga bertanya-tanya, saya sendiri juga bertanya-tanya ya, Singapura mengutamakan kedaulatan negaranya, mengutamakan keamanan negaranya. Nah, terlepas dari situ Bapak Ibu ya, saya jadi bertanya-tanya ya, kalau Singapura ini menolak Ustadz Abdul Somad dengan berbagai alasan ya, setidaknya ada 4 poin alasan Singapura menolak Ustadz Abdul Somad ya. Tetapi bagaimana misalnya kalau Muhammad masih hidup sampai sekarang? Kira-kira apakah Muhammad juga akan ditolak oleh pemerintah Singapura? Karena kita sudah tahu lah ya, saya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Abdul Somad di dalam ceramah-ceramahnya itu tentu terinspirasi dari ajaran Muhammad. Ya, nah sekarang kalau misalnya Muhammad sendiri yang misalnya datang ke Singapura, apa yang akan terjadi kira-kira? Lalu seperti apa reaksi para muslim? Kan gitu ya. Nah, nanti di dalam video ini kita akan melihat itu, kemudian juga kita juga nanti akan melihat ya, kita akan melihat nanti seperti apa ajaran Muhammad ini ya. Apakah mungkin jika Muhammad ini kira-kira alasan apa yang bisa dipakai oleh pemerintah Singapura ataupun negara yang lain juga ya untuk melihat apakah mereka mau mengizinkan Muhammad ini misalnya datang ke negaranya atau tidak. Nah, saya pikir itu nanti yang akan kita bicarakan di dalam video ini, dan kita akan membicarakannya setelah yang satu ini ya. Ya, di live chat saya melihat ada yang berkomentar dari Kakan Sukandar, jangan hina umat Islam. Saya tidak ada menghina umat Islam ya. Saya hanya mempertanyakan jika Nabi Suri Tauladan yang mereka bangga-banggakan itu Nabi Muhammad masih hidup sampai sekarang, lalu dia mau berlibur ke Singapura. Kira-kira apakah pemerintah Singapura akan menolaknya atau tidak seperti yang dialami oleh Abdul Somad. Ya, memang sangat disayangkan, memang Abdul Somad tidak terima, lalu bahkan dia dengan congkaknya dia bilang, kita ini kalau kita kencingi katanya, kita kencingi Singapura tenggelam katanya. Begitu sombong luar biasa ya. Itu juga yang dilakukan oleh negara-negara Timur Tengah ya sebelum ada perang 6 hari ya di Timur Tengah. Mereka menyerang Israel ya, dan mereka mengatakan ini kalau Israel ini kencingi juga tenggelam katanya kan. Tapi ketika negara Islam itu bersatu menyerang Israel, bukannya Israel kalah, malah daerahnya bertambah luas ya. Nah, dan bahkan misalnya kan Mesir juga bergabung pada masa perang itu ya, dan wilayah Mesir bahkan mereka kehilangan wilayahnya, cuma beberapa tahun kemudian Israel mengembalikan wilayah Mesir yang sudah
yang sudah sempat dikuasainya itu ya. Nah, sama juga seperti yang dilakukan oleh Abdul Somad ini ya. Dia sebetulnya ketika dia mengatakan, "Oh, kalau dikunjungi saja Singapura itu bisa tenggelam." Ya, saya hanya melihat ya aura-aura provokasi. Dia mencoba untuk memprovokasi pendukungnya untuk mendukung sebetulnya tindakan dia. Nah, sebelum itu kita lihat ya saya hanya untuk mengingatkan saja ya, mengingatkan saja bahwa Abdul Somad ini ditolak oleh Singapura itu setidaknya ada 4 alasan ya. Ada 4 alasan seperti dimuat di beberapa artikel media massa ya. Ini saya tunjukkan. Nah, ini ya. Ini dari detik.com dikatakan 4 alasan Ustadz Abdul Somad ditolak masuk Singapura. Nah, kalau kita lihat alasannya, coba kita lihat ya. Nah, alasan yang pertama adalah dianggap sebarkan ajaran ekstremis dan segregasi. Nah, pertanyaannya, apakah ajaran ini murni dari UAS sendiri atau sekali lagi, apakah justru ini sebetulnya berasal dari ajaran Muhammad? Ya, apakah Muhammad mengajarkan ajaran ekstremis dan yang menyebabkan segregasi atau tidak? Ya tentu nanti kita akan lihat ya seperti apa gitu ya. Ada nggak hubungannya dengan ayat-ayat Al-Quran misalnya? Nah, ya kita hanya menduga-duga lah dulu ya kan. Kita menduga-duga kan gitu ya. Kemudian alasan kedua dikatakan pernah ceramah soal bom bunuh katanya kan. Nah ini terkait misalnya pernyataan dia itu yang membahas tentang soal bom bunuh diri dalam ceramahnya ya. Dia pernah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid. Nah ini ternyata sepertinya ini tidak disukai ya atau tidak diaminkan oleh pemerintah Singapura minimal ya. Nah, kemudian ada alasan ketiga misalnya dibilang di sini pernah sebut salib Kristen rumah jin kafir ya. Ini juga memang sampai sekarang banyak orang Kristen juga mempertanyakan kenapa kasus ini tidak naik-naik ya, kenapa polisi tidak mengusut kasus ini. Saya kurang tahu apakah buktinya kurang atau apalah, saya kurang tahu kenapa kasus ini tidak naik-naik ya. Nah, tetapi ya ternyata pemerintah Singapura sama sekali tidak suka juga. Artinya sebetulnya ini adalah kalau saya tangkap ya, artinya Abdul Somad ini mengatakan hal-hal yang tidak ada di dalam keyakinan orang Kristen ya, bahwa di dalam salib itu ada jin katanya, jin kafir ya. Kemudian ada alasan yang keempat. Alasan yang keempat dikatakan bahwa Abdul Somad juga pernah mengkafirkan ajaran agama lain ya. Nah, kemudian dikatakan Singapura juga menolak UAS karena ia pernah melontarkan pernyataan mengkafirkan agama lain dalam ceramahnya ya. Somad secara terbuka menyebut non-Muslim sebagai kafir. Nah, itu yang saya bilang tadi. Sebetulnya Somad ini mengatakan bahwa non-Muslim itu kafir itu apakah itu atas idenya atau dia terinspirasi dari Muhammad gitu loh. Ya kan? Nah, ya terus dibilang ya pemerintah Singapura memandang serius siapapun yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi. Somad dan teman seperjalanannya ditolak masuk ke Singapura. Ya, itu yang dikutip dari Kemendagri ya, Kementerian Dalam Negeri Singapura. Nah, itu adalah dari pernyataan Somad dan berkali-kali saya bilang bahwa apa yang disampaikan Somad ini justru saya melihatnya ini adalah ya ini tentu karena dia ini seorang penceramah, ya tentulah itu ajarannya Muhammad dong. Ya kan? Dan faktanya bahwa banyak pengagum-pengagum Abdul Somad ini merasa dihina ya. Merasa ulamanya dihina, ya, padahal udah dikasih penjelasan, ya. Itu artinya menurut pendapat atau menurut pandangan para pengikut UAS ini, 4 hal ini bagi mereka adalah oke-oke saja, kan gitu ya. Nah, terus kalau kita perhatikan reaksi ya, kita lihat ini ada
yang bereaksi misalnya LBH Pelita Umat ya. Ini LBH Pelita Umat ini kayaknya dia juga mungkin ikut-ikutan merasa terhina ya. Nah, ini dikatakan di sini soal kasus pengusiran UAS ya. LBH Pelita Umat minta pemerintah Singapura minta maaf secara terbuka tindakan lampaui batas ya. Nah, inilah yang kadang-kadang saya kurang tahu entah mereka ini ngerti nggak ya apa yang mereka sampaikan, yang mereka omongkan atau tidak. Ya, saya kurang tahu juga ya. Jadi banyak orang-orang bereaksi, belum lagi misalnya ya, misalnya ini misalnya ya, sebentar saya cari dulu. Nah, ini juga bahkan di anggota DPR RI juga mau mengangkat isu ini dan menjadi bahan pembahasan di dalam rapat Komisi 1 DPR. Nah, ini makanya saya bilang ini lucu-lucu bagi saya melihat orang-orang ini ya. Saya kurang tahu, padahal ini kita sudah jelas-jelas tahu ya kita, dan ini menjadi isu yang sangat hangat juga, bahkan ya itu adalah keputusan negara Singapura gitu loh. Itu keputusan negara Singapura karena ya masing-masing negara punya kebijakan, ya, punya kepentingan ya. Negara punya kepentingan untuk menjaga kerukunan umat di negaranya gitu ya. Ini kenapa banyak pula yang kebakaran jenggot ya kan? Kenapa banyak yang kebakaran jenggot? Nah, terus misalnya kalau kita lihat misalnya mana ya? Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, ini jelas-jelas memang justru dipandang oleh beberapa influencer, misalnya Eko Kuntadi, Denny Siregar ya, kemudian juga ada beberapa tokoh, misalnya Bang Rudi di kanal Anak Bangsa misalnya ya, kemudian menteri itu kemarin ya, menteri yang mengatakan itu UAS itu ya ditolak ya, makanya jaga mulut katanya. Nah, ini kalau dibilang si Eko Kuntadi ini dibilang kalau dia normal harusnya introspeksi diri katanya. Tetapi bukan malah introspeksi diri ya, justru UAS sepertinya ya dalam pandangan saya ya, dia bukannya menerima keadaannya demikian, tetapi dia memberikan pernyataan-pernyataan blunder ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Ini kalau Singapura ini belagu banget sih, negara kecil aja belagu banget sih. Nah, ini pernyataan-pernyataan UAS kalau kita perhatikan pernyataan dia itu yang dia ucapkan ketika dia sudah tertolak ya. Memang tertolak itu memang sakit ya kan? Sakit lah ya. Nah, terus misalnya kalau kita lihat di sini ini banyak orang juga mengungkit masa lalunya si UAS ini ya. Misalnya Eko Kuntadi mengungkit masa lalu di mana UAS ini pernah mengatakan kepada Rina Rose sebagai seseorang yang memiliki hidung pesek dan buruk katanya ya. Jadi sebetulnya banyak orang-orang membongkar ya kelakuan buruk Ustadz Abdul Somad ini ya. Mereka membongkar ini. Nah, saya baiknya senangnya saya melihat responnya si Rina Nose ini ya. Dia misalnya itu ini responnya si Rina Rose, dibilangnya saya memang jelek, pesek, buruk dan tidak memiliki kelebihan apa-apa. Saya sudah tahu sebelum Anda mengatakannya, tetapi dengan segala keterbatasan dan kelemahan ilmu saya tidak sampai hati mengatakan hal buruk tentang orang lain. Nah, ini sangat menohok sebetulnya kepada si Abdul Somad ya, yang diagung-agungkan oleh banyak orang ini, sampai ada yang bahkan di tengah hujan kemarin itu sampai ada yang berdemo juga kan. Padahal itu hujan-hujanan ya kan. Sampai rusak alat pengeras suara gara-gara hujan ya. Dan kemudian mereka membubarkan diri sendiri. Nah, kemudian kita bisa lihat juga ya, ada juga yang mengungkit bahwa Ustadz Abdul Somad pernah mengatakan bahwa umat boleh mencuri listrik negara. Memang jejak digital ini memang seram ya. Ketika seseorang menyampaikan sesuatu masa lalu akan diungkit ya, sama seperti si Roy Suryo lah ya. Apapun yang dikatakan oleh Roy Suryo selalu di jidaknya itu sepertinya orang melihat Roy Suryo langsung teringat pancing ya kan.
Ini orang bawa pancing katanya, bawa apa? Bawa panci, bukan pancing, bawa panci ya. Menteri yang bawa panci katanya kan. Nah, sama juga dengan Ustadz Abu Somad ini lucu-lucu juga ya, banyak orang yang mengingatkan kembali pernyataan-pernyataan dia di masa lalu ya. Nah, ini tadi yang responnya para pendukung UAS juga ini ya, dibilang ya, soal ancaman pendukung UAS usir kedubes Singapura. Pakar itu dampaknya sangat memalukan Indonesia, berbahaya. Ya, itu yang saya bilang tadi ya. Memang perbuatan para pengagum UAS ini memang sangat memalukan. Itulah kenapa sebetulnya saya mengangkat ini. Harusnya mereka malu lah. Dan yang mereka tidak pikirkan itu adalah dampak yang mereka lakukan itu. Ya, mereka hanya memikirkan apa yang terjadi kepada pribadi, yang mana pribadi itu yang bermasalah. Yang bermasalah di sini kan UASnya, bukan negara yang bermasalah di sini, tapi UASnya. Ya, yang mana kata-katanya dia tidak jaga ya. Dia suka ngomong ya, sembarangan gitu ya. Nah, terus kemudian ya, menariknya lagi adalah bahwa ternyata bukan hanya di luar negeri ya. Ini juga yang diangkat oleh banyak media juga sih. Ini bagus juga ya, bahwa ini penolakan terhadap Ustadz Abdul Somad ini bukan hanya bukan oleh Singapura saja ya. Ada beberapa negara juga yang menolak dia ya. Misalnya itu kalau nggak salah Timor Leste ya. Kemudian Australia juga menolaknya. Nah, di dalam negeri itu ditolak di Madura ya. Di Madura dia ditolak ya. Dan banyak tokoh-tokoh nasional, misalnya Hussein Syihab kalau nggak salah ya, Hussein Syihab mengatakan, nah itu bagus tuh katanya ya, memang harus ditolak ya, jenis manusia ya yang satu ini memang harus ditolak pengajarannya, harus ditolak ceramahnya ya, bagus juga ya. Nah, oleh karena pernyataan-pernyataan itu ya, salah satu yang menjadi incaran para pendukung UAS ini adalah si Eko Kuntadi ya, Eko Kuntadi, kemudian Desi Siregar ya. Ya, Desi Siregar, kemudian siapa lagi itu? Ada satu lagi, ada 3 orang yang mereka yang banyak pendukung UAS ini sangat geram ya. Nah, bahkan misalnya kalau di Twitter ya, di Twitter itu ini sudah naik tagarnya, ini tagarnya dibilang tangkap Eko Kuntadi ya. Dan begitu banyak orang menggunakan tag ini ya, tangkap Eko Kuntadi. Kenapa? Nah, ini misalnya kan ini mereka tidak suka dengan apa ya pernyataan-pernyataan Eko Kuntadi ya. Karena memang Eko Kuntadi ini agak keras juga dia memprotes atau mengkritisi tentang UAS ini. Misalnya kalau kita lihat di status Twitternya di sini bilang ini sebelumnya ya, dibilang Singapura, ini saya perbesar, ini kekecilan sepertinya. Oke. Ini ya. Nah, ini kalau di Twitter Eko Kuntadi dibilang ya, Singapura, Swiss, Belanda, Timor Leste menolak Somad ya. Kemudian Madura, UGM, Kudus, Bali juga menolak Somad ya. Terus dibilang ya, orang normal akan melihat itu sebagai bahan introspeksi diri. Orang sombong beraksi mencerca seluruh dunia orang sombong beraksi mencerca seluruh dunia yang salah, dirinya lah yang paling benar gitu ya. Nah, inilah yang saya pikir kenapa banyak pendukung-pendukung UAS ini menyuarakan di Twitter, tangkap Eko Kuntadi ya. Tagnya itu begitu banyak ya, sampai berapa ini? Ya, sampai trending lah ya di Twitter Indonesia ya, trending ya, luar biasa. Nah, cuma inilah yang bisa mereka lakukan ya. Nah, terus ini ya, bahkan Eko Kuntadi juga menyinggung mengenai pernyataan si UAS ini terhadap Rina Rose ya. Nah, dan Eko Kuntadi juga mengunggah ya tentang apa yang dilakukan oleh KBRI yang ada di Singapura. Nah, oke. Saya pikir itu sudah cukup ya untuk melihat sebetulnya tentang info ini ya. Nah, sekali lagi bahwa ada 4 alasan ya, itu yang membuat Ustadz Abdul Somad ini ditolak. Nah, tetapi bagaimana kalau misalnya Muhammad berlibur misalnya ke Singapura, apa yang terjadi? Gitu ya.
Nah, untuk memahami itu ada sebuah website yang menurut saya bagus sekali memberikan kita ringkasan, ya, ringkasan apa yang dilakukan oleh Muhammad selama hidupnya dan seperti apa kehidupan Muhammad selama hidupnya. Nah, ini adalah website yang sangat bagus, namanya itu thereligionofpeace.com ya. Nah, di dalam website thereligionofpeace.com ini ya, ini menarik Bapak Ibu. Ya, di sini sebetulnya informasi yang disampaikan di dalam website ini bagus-bagus ya. Misalnya informasi tentang persekusi-persekusi yang dilakukan atas nama agama Islam ya. Misalnya itu sebelum kita lihat apa yang dilakukan oleh Muhammad semasa hidupnya. Nah, ini website ini memberikan informasi misalnya tentang persekusi-persekusi atas nama agama Islam ya. Ini begitu banyak. Nah, ini kalau kita lihat di dalam statistik saja ya, ini perhatikan ini baik-baik. Ini saya perbesar ya. Ini yang ada di sebelah kiri. Yang ada di sebelah kiri ini Bapak Ibu bisa lihat itu di dalam kurun waktu 2 minggu saja ya. Di dalam kurun 2 minggu saja mulai dari 7 Mei sampai 13 Mei. Cuma seminggu ya, seminggu. Dalam kurun waktu seminggu saja itu ada 39 serangan, 142 orang meninggal, 113 orang luka-luka. Kemudian ada satu yang bom bunuh diri, kemudian itu terjadi pada 14 negara. Ya, yang mana semua kejadian itu mengatasnamakan agama. Oke. Nah, misalnya kisah yang baru-baru training beberapa waktu yang lalu ini adalah kisah tewasnya seorang guru ya yang beragama Kristen di mana itu ya? Di mana ini? Lupa saya negaranya ya. Coba saya lihat ya. Nigeria kalau nggak salah ya. Ini kejadian di Nigeria ya. Ya, di Nigeria. Jadi ini memang gadis ini adalah seorang guru. Nah, di dalam WA-nya ini, di dalam WhatsApp grup ya. Dalam WhatsApp grup, dia menegur para siswanya itu untuk berhenti mengirimkan informasi-informasi yang berhubungan dengan masalah agama ya, karena dia bilang ini grup bukan untuk itu ya, grup tersebut untuk tujuan misalnya mengumpulkan tugas, informasi tugas gitu ya, yang berhubungan dengan pelajaran itu ya. Tetapi dia dituduh menghina Muhammad ya melalui akun WhatsApp itu, dan kemudian oleh karena tuduhan yang tidak berdasar itu sebetulnya, yang tidak manusiawi itu sebetulnya, lalu dia kemudian dibakar ya. Nah, memang ngeri juga ini, ngeri memang pengikut agama damai ini ya. Katanya agama damai ya kan, tapi ketika ada orang menegur mereka, apa yang mereka lakukan? Barbar ya, barbar. Ini yang harus kita waspadai di negara kita Indonesia ya. Makanya kemarin saya sangat keras sekali dengan misalnya Pak Gilbert ya, Pak Gilbert Lumo Indung ketika dia mendoakan supaya Anies Baswedan mau jadi presiden 2024. Saya sebetulnya dongkol juga mendengar itu. Itu artinya dia menghendaki Indonesia ini dikuasai oleh orang-orang yang khilafah ini ya, karena kita sudah tahulah ya dengan siapa ini si Anies Baswedan ini berafiliasi atau bersekutulah kira-kira gitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini, ini website bagus sekali ya. Nah, ini misalnya informasi-informasi yang dilaporkan ya, bisa Bapak Ibu bisa lihat melalui website ini. Saya akan bagikan linknya supaya Bapak Ibu bisa mengecek websitenya. Kemungkinan besar website ini sudah diblokir di Indonesia, jadi memang harus pakai VPN kalau mau membuka website ini ya. Informasi yang ada di sini bagus sekali. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat misalnya ini di dalam bulan yang lalu saja misalnya ya, atas nama agama ini rupanya ada 181 serangan ya. Ada yang menjadi yang meninggal ada 1.154 orang, kemudian luka-luka 1.052 orang,
ya ada yang melakukan bom bunuh diri 6 orang, terjadi dalam 23 negara. Nah, sekali lagi ini atas nama negara. Ini kayak macam wabah penyakit gitu loh, ya. Ya menimbulkan wabah penyakit, ya. Nah, kemudian kemarin kan beberapa waktu yang lalu kan baru aja Ramadan tuh ya. Ya, baru aja Ramadan. Nah, semasa Ramadan pun ya itu banyak juga kejadian-kejadian eh, ya atas nama agama ini gitu ya. Mengerikan memang, mengerikan. Oke? Nah, mengenai Muhammad selama hidupnya ya, ini website ini meringkasnya dengan sangat baik ya. Nah, ini diberi judul itu What Would Muhammad Do ya. Ya, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Muhammad ya? Apa ya kira-kira yang telah dilakukan oleh Muhammad ya? Dan ini nanti berhubungan dengan misalnya cara hidupnya ya. Ini kita lihat lah ya. Ini dikatakan apa yang akan dilakukan Muhammad ya. Ini ada tabelnya. Misalnya di sini dikatakan apakah misalnya would Muhammad ya. Ini ada yes and no, kemudian ada sumber ya, ada sumber informasi yang dimuat ya. Nah, dikatakan misalnya di sini ya. Apakah Muhammad melakukan hubungan badan dengan gadis yang masih bocil ya, umur 9 tahun? Kata yang gitu ya, dikatakan di sini yes ya. Yes ya. Nah, saya kurang tahu apakah orang yang mengawini anak di bawah umur diizinkan di Singapura atau tidak. Nah, saya nggak tahu juga ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengecek hadisnya. Di sini ada hadisnya nih. Ya, ada hadis ya, dan saya pikir ini kita sudah tahu lah ya. Versi bahasa Indonesia juga sudah banyak ya. Muhammad mengawini Aisyah itu misalnya pada umur 6 tahun dan kemudian menggaulinya pada umur 9 tahun ya. Itu sudah menjadi rahasia umum lah. Ya kan? Nah, kemudian dikatakan misalnya yang kedua adalah apakah Muhammad juga ya, Muhammad itu mengadvokasi pemenggalan kepala misalnya ya. Dan website ini mengatakan yes ya. Nah, jadi kalau ada orang misalnya mengadvokasi pemenggalan kepala, apakah ini juga diizinkan di Singapura? Ini ya. Ya, jadi kalau misalnya Muhammad masih hidup, apakah dia diizinkan masuk ke Singapura? Nah, ini misalnya kita bisa lihat di dalam Al-Qur'an ya. Ini misalnya kita lihat di dalam Al-Qur'an ini ya. Ini misalnya di dalam surah 8 ayat 12. Coba kita lihat yang versi bahasa Indonesia ya. Quran berapa tadi? Quran 8 ayat 12 ya. Quran 8 ayat 12. Nah, ini ya. Ini bisa kita baca di sini ya. Bisa kita baca di sini dikatakan oke, saya perkecil dulu. Oke. Ya, ini dikatakan di sini, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya ini aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Nah, mungkin kamu beralasan ya, ini kan bukan Muhammad, tapi ini firman Allah. Ya, tapi yang dikenal oleh orang itu kan pernyataan Muhammad dong. Ya kan? Kan Allah tidak pernah ngomong sama umatnya Islam, ya kan? Nah, ya mungkin ini masih halus ya kalau kita lihat di dalam bahasa Indonesia ya. Coba kita lihat yang versi bahasa Inggris ya. Coba kita lihat misalnya kita lihat Sahih Internasional ya. Nah, ini ini jelas-jelas dibilang di sini ya. Ya. Ini kalau Sahih Internasional mengatakan begini ya. Ini coba lihat. Dikatakan di sini ya, remember ya, ini kalau udah dibilang remember when your Lord inspired the angel, I'm with you, so strengthen those who have believed ya. I will cast terror into the heart of those who disbelieve, so strike them upon the necks and strike from them every fingertip. Jadi dikatakan di sini bahwa ya kalau kita baca ini Sahih Internasional ya, yang terjemahan ini ya. Nah, mungkin di dalam bahasa Arab mungkin itu nanti akan lebih jelas ya. Biar nanti teman-teman muslim yang mengecek itu ya.
Dikatakan di sini bahwa ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat ya, sesungguhnya aku bersama kamu ya. Makanya dibilang, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman katanya ya. Nah, terus dibilang, kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan. Nah, ini dalam bahasa Indonesia dibilang rasa ketakutan ya. Jadi orang yang menimbulkan rasa ketakutan itu disebut sebagai teroris lah, kan gitu ya. Itu. Ya, misalnya kalau kamu menimbulkan ketakutan di hati kawan-kawanmu, ya, kamu meneror dia itu maksudnya ya. Jangan kamu teror kawanmu ya. Nah, ini dibilang Muhammad, I will cast ya. Ini dari Aulo SWT, dia bilang I will cast terror into the heart ya. Saya akan menimbulkan rasa ketakutan di dalam hati siapa? Hati orang-orang kafir. Ya, hati orang-orang kafir ya. Terus dibilang ya, penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka, katanya coy. Ya, jadi bukan hanya kepala yang dipenggal ya, ujung jarinya pun dipenggal juga, dipotong coy. Ngeri ajaran ini coy, ngeri ya. Makanya nanti ketika kamu tanya sama saya, kenapa lah, apa sih Scott masalahmu dengan Muhammad? Ya inilah masalah saya ini sama Muhammad. Ya, dia bilang penggal orang kafir katanya. Siapa yang tidak bermasalah dengan ini coba? Ya kan? Siapa yang tidak bermasalah dengan ini? Mungkin kamu beralibi mungkin ya, kamu mencari alasan. Itu kan hanya pada masa itu. Tunggu dulu coy ya, apapun ceritanya, bahwa ini Tuhanmu pernah mengatakan, dibilang kepada orang-orang yang hati orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir? Orang-orang yang tidak percaya, dibilang ya, who disbelieve. Nah, sekarang saya kan orang Kristen. Ya, saya orang Kristen. Saya kan tidak percaya Muhammad. Maka tentulah ini berlaku kan? Kecuali misalnya dibilang itu kepada orang-orang yang tidak percaya pada masa itu. Kan gak demikian dituliskan. Tidak. Tapi kepada orang-orang yang tidak percaya gitu loh. Ya. Nah, sampai kapan itu ya? Saya orang Kristen kan gak percaya sama Muhammad. Ya. Orang Kristen nggak percaya sama Muhammad. Makanya kalau kita lihat misalnya video-video ahli dakwah, video para polemikus muslim, bahkan misalnya si Julius lah ya. Si Julius misalnya pernah mengancam Pak Saifuddin Ibrahim kan, mengatakan bahwa itu perlu untuk apa namanya itu? Perlu dicarilah Pak Saifuddin Ibrahim, kemudian mungkin untuk dieksekusi mungkin. Nah, itulah ancaman si Julius ya. Makanya sebetulnya kalau Pak Saifuddin Ibrahim kembali ke Indonesia, itu si Julius sudah ketar-ketir juga coy. Karena kita di Indonesia kan punya hukum ya. Nah, jadi kalau misalnya Muhammad mengajarkan hal ini kepada umatnya ya, dan kemudian Muhammad masih hidup sampai sekarang dan dia tinggal di Indonesia, kira-kira Muhammad ini akan diizinkan ke Singapura atau tidak? Nah, coba dibayangkan dong. Coba dibayangkan ya. Itu yang saya bilang tadi. Ya. Kalau Muhammad mengajarkan begini, penggallah kepala orang-orang yang tidak percaya katanya. Kira-kira dia diizinkan ke Singapura atau enggak ini? Ya kan? Nah, terus misalnya kalau kita lihat ya, selanjutnya misalnya kita lihat informasi di sini ya. Ini dikatakan, oke, saya tutup ini. Ya. Terus hal yang ketiga ya, bilang, apakah apa namanya ini? Require women to cover their face ya. Ini juga ajaran Muhammad. Dia bilang bahwa perempuan itu apa? Wajib menutup kepalanya ya, atau pakai kerudung ya. Nah, banyak orang Muslim baik yang ada di Indonesia maupun di Barat misalnya, mereka mengatakan itu orang pakai jilbab itu, perempuan yang pakai jilbab itu untuk modesty katanya. Modesty ya. Nah, padahal kalau kita lihat kisahnya misalnya itu di dalam hadis ya, itu terjadi karena gara-gara si Saudah itu ketahuan BAB. Ya kan? Saya kan pernah membahasnya itu sebelumnya kan. Jadi orang si Umar itu kan mereka melihat Saudah itu BAB, maka mereka bilang sama Muhammad, aduh Muhammad, suruhlah istri-istrimu itu pakai kerudung ya kan. Nah, kenapa? Supaya menutup kepala mereka lah ketika mereka BAB ya. Mereka biasanya kan keluar malam BAB ya, malam-malam mereka BAB, lalu ketahuan lah si Saudah ini kan. Makanya sahabat-sahabat Nabi mengingatkan Muhammad, suruhlah istri-istrimu itu pakai kerudung katanya kan. Maka
maka pakai kerudung lah mereka. Oke? Pakai kerudung mereka. Gara-gara BAB. Tetapi apa yang terjadi dengan muslim yang sekarang? Ya, apa yang terjadi sama muslim yang sekarang? Mereka bilang, itu untuk modesty. Modesty dongkulmu. Ya kan? Ya. Dan itu ada di dalam kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis ya. Kisah dalam Al-Quran dan hadis ya. Silakan nanti muslim mengecek website ini ya. Nah, kemudian dibilang di sini ya, apakah ini ajaran Muhammad itu mengajarkan boleh nggak itu ya berkawan dengan orang Kristen dan orang Yahudi? Ya, nah ini jelas-jelas dibilang tidak boleh ya. Tidak bisa. Nah, kalau misalnya ini Muhammad mengajarkan dan dia masih hidup sampai sekarang, apakah dia boleh masuk Singapura karena dia karena dia mengajarkan untuk muslim itu tidak boleh berkawan dengan orang Kristen dan orang Yahudi? Ya kan? Nah, saya tidak tahu ya, saya tidak tahu apakah Singapura akan mengizinkannya atau tidak. Mari kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an ya tentang hal ini ya. Ini ada dikatakan di dalam misalnya Quran surah 5:51 ya. Coba kita baca ya, 5:51. Supaya muslim juga sambil membaca sambil mendengarkan ya. Silakan nanti muslim ya bikin video untuk membantah semua informasi ini. Oke? Ya, itu yang dibilang Pak Kenji ya, itu. Wahyu hijab atas prakarsa Umar bin Khattab. Ya, iya sewaktu BAB. Oke, nah ini terus dibilang ya, ini apa yang dikatakan di dalam surah Al-Maidah ini ayat 51 dibilang ya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinmu ya. Menjadi pemimpin-pemimpinmu katanya ya. Nah, terus dibilang apa? Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan ayat ini kan yang membuat si Pak Ahok masuk penjara kalau nggak salah ya, surah Al-Maidah 51 ini kan. Nah, karena pada intinya memang Muhammad mengajarkan supaya mukmin ini tidak berkawan sama orang-orang muslim kan, ya, terutama jangan sampai menjadikan orang-orang non muslim itu sebagai pemimpinnya gitu loh ya, nggak boleh jadi presiden ya, nggak boleh jadi macam-macam lah ya. Nah syukurnya kita di Indonesia itu kan negara Pancasila ya, negara hukum bukan negara Islam, makanya banyak masih di beberapa daerah ada orang-orang Kristen yang bisa jadi pemimpin ya. Tetapi ajaran Muhammad tidak demikian ya. Muhammad mengajarkan justru ya jangan, katanya, jangan jadikan mereka-mereka itu Yahudi dan Nasrani itu menjadi pemimpinmu. Nah, sekali lagi ya pertanyaannya kembali. Kalau ajaran ini diajarkan kepada umat manusia, lalu Muhammad ya masih hidup sampai sekarang dan dia mau berlibur di Singapura, apakah pemerintah Singapura juga akan melarang Muhammad atau tidak ya ketika informasi seperti ini, dia misalnya Singapura mendengar hal seperti ini ya kan? Gitu. Nah, terus ini dibilang Pak Serko. Ya, jangan-jangan pas Umar jalan keinjak ya kotorannya si Saudah tuh, makanya dia hancurkan berinjak. Mungkin lah ya, kita nggak tahu juga ya. Ya. Nah, terus ya mengenai jangan berkawan dengan orang non-muslim ini juga misalnya itu ada banyak ayatnya ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya, surah 580, ya surah 328, ya surah 318. Banyak ini ya. Ini mengajarkan permusuhan. Ya, mengajarkan permusuhan antara muslim ya, mukmin dengan non-muslim gitu ya. Saya kurang tahu kenapa pula ini yang diajarkan. Ya. Dan banyak pula yang percaya dengan ajaran yang membuat permusuhan di antara umat yang percaya dan tidak percaya. Wah, ini saya sendiri mempertanyakan hal semacam ini ya kan. Nah, terus kalau kita bisa lihat ke selanjutnya ya. Ini ada banyak ini ya. Ini ada banyak ini ya. Apakah Muhammad ini memiliki
atau ini memiliki budak ya, budak ya. Nah, sekarang kan budak ini kan di dunia ini sebetulnya kan sudah ini ya, sudah mulai dihapuskan ya, dan kalau bisa ya jangan ada budak lah kira-kira gitu ya, jangan sampai ada budak ya. Nah, tetapi kalau Muhammad masih hidup dan dia masih punya budak, apakah dia diizinkan masuk Singapura? Nah, saya kurang tahu ya. Yang saya tahu itu bahwa Singapura itu sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia ya. Jadi memiliki seorang budak itu sepertinya akan menjadi masalah serius ya di negara semas seperti ya Singapura ya. Dan ini bisa kita lihat misalnya di dalam juga di dalam ayat-ayat Al-Quran dan beberapa kisah-kisah di dalam hadis. Dan bahkan kalau kita baca di sirah ya, sirah Nabawiyah misalnya, itu Muhammad pernah menjual beberapa tawanan perang, perempuan-perempuan itu ya, itu untuk mendapatkan senjata dan kuda ya. Dan itu atas perintah Muhammad sendiri. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya, ada perdagangan, ada trafficking ya. Trafficking, human trafficking ya. Ngeri ini coy. Ngeri ini. Nah, ini masih beberapa. Mungkin Bapak Ibu sudah geleng-geleng kepala. Kayak manalah ada orang yang percaya kepada nabi yang satu ini dan menjadikan dia ini sebagai nabi suri tauladan ya kan? Ya, dikatakan nabi suri tauladan tapi ini hal seperti ini terjadi. Ah, itu suka-suka mereka lah. Ya kan? Suka-suka mereka lah. Ya. Nah, terus dibilang di sini ya, ini adalah topik favorit saya yang salah satu topik favorit saya ya. Ini misalnya adalah bahwa seseorang yang mengawini ya menantunya ya, ini dikatakan di sini ya. Ya, seseorang yang mengawini menantunya ya, Muhammad telah melakukannya gitu ya. Nah, memang banyak orang muslim mengatakan itu kan bukan menantunya, itu mantan menantu. Ya sama aja lah. Ya kan? Sama aja itu. Apapun ceritanya kan dia melepaskan hak asuhnya itu kan apapun ceritanya orang sudah mengetahui bahwa Zaid itu adalah anak angkatnya gitu ya. Dan kemudian Zaid itu menikah dengan Zainab ya. Dan kemudian Allah menikahkan Muhammad dengan Zainab ya. Oke lah kita bilang lah mantan menantu. Tapi apapun ceritanya itu pada masa hidupnya ya dia pernah memanggil atau dia pernah berperan sebagai mertua ya, mertua dari Zainab, dan Zainab pernah berperan sebagai menantu dari Muhammad ya. Nah, ini menarik ini ya. Dan saya kurang tahu kenapa lucunya banyak muslim tidak merasa malu dengan hal itu. Mereka ya, saya berpikir ada sih beberapa di antara mereka yang malu gara-gara masalah ini, dan ada juga orang-orang muslim yang sangat bangga dengan itu dan mengatakan itu adalah sebagai pilot project ya. Misalnya kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Sahrul misalnya, Sahrul mengatakan itu adalah pilot projectnya Allah SWT. Kenapa? Karena yang mengawinkan Muhammad dengan Zainab itu katanya bukan inisiatif Muhammad, katanya itu adalah inisiatifnya Allah SWT. Nah, itu pilot project coy. Ya kan? Nah, terus ini ya juga topik yang juga pernah saya bahas ya. Nah, mengenai kisah Zaid ini ada misalnya kita baca di dalam surah Al-Quran ya. Ini saya coba buka misalnya di dalam surah 33 ayat 37 ya. Coba kita lihat ya. 33 ayat 37. 37. Nah, itu berbicara tentang si Zaid ya. Nah, ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita semua bahwa memang ajaran Muhammad ini lain sendiri ya. Lain sendiri itu sangat berbeda jauh ya. Dan sangat bertolak belakang dengan ajaran para nabi sebelumnya ya. Nah, ini dikatakan di ayat 37 ini. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang telah Allah menyatakannya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita kan sudah membahas ini ya. Nah, apa yang disembunyikan oleh Muhammad di dalam hatinya ini ya, menurut para penafsir, ini bukan tafsir saya, menurut beberapa tafsiran, saya tidak hafal itu tafsirnya siapa, tapi sepertinya itu tafsirnya Al-Qurtubi kalau nggak salah, bahwa apa yang disembunyikan
oleh Muhammad ini di dalam hatinya adalah perasaannya kepada Zainab ya, sebelum Zainab itu sebelum Zainab itu atau selama Zainab itu masih berstatus sebagai istri Zaid ya. Jadi masih berstatus sebagai menantunya ya. Jadi dia punya perasaan, kemudian dia menyembunyikan perasaan itu di dalam hatinya. Nah, itu makanya kemudian Allah SWT itu mengingatkan dia, ya kan, kamu menyembunyikan sesuatu dalam hatimu, katanya kan. Ya, kamu takut kepada manusia gitu ya. Nah, sekali lagi ya, Muslim jangan menuduh saya mengarang-arang, enggak. Ini adalah menurut tafsir, misalnya di dalam tafsir para ulamamu ya. Silakan mengecek video sebelumnya ya, saya sudah pernah membahas ini ya. Nah, terus dibilang dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti ya. Maka tak kala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri anak-anak angkat mereka ya. Nah, ini jelas-jelas dikatakan tidak harus menjadi mantan anak angkat ya, tidak ya. Justru dikatakan Al-Qur'an mengatakan ya, mukmin untuk mengawini istri anak-anak angkat mereka. Ya, tidak ada keharusan di sini harus diceraikan dulu, nggak ada. Justru dibilang istri-istri anak angkat mereka, jelas-jelas dikatakan di sini kok. Ya kan? Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Wiwin ya. Di checklist izin masuknya apakah ada pertanyaan boleh memukul istri? Ada Pak. Ada juga di dalam list itu. Pokoknya list ini lengkap lah. Ini saya bagikan listnya ya. Sebentar. Ini linknya. Saya kurang tahu apakah ini bisa dibuka di Indo. Tapi sepertinya ini link website ini sudah diblok ya. Nah, ini misalnya ya. Nah, itu telah bla 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 ya. Jadi intinya bahwa ya ajaran ini mengajarkan boleh kamu menikahi menantumu, kira-kira gitu loh. Ya. Ya. Ini ngeri nih. Nikahi menantu coy. Ya. Nah, terus inilah yang ada misalnya kalau kita lihat di sini ya. Terus dibilang di sini ya, menyetujui ya, menyetujui tentang adanya tentang prostitusi misalnya ya, prostitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu, aduh itu prostitusi mana pernah diizinkan di dalam Islam. Ya kan? Nah, kalau kita lihat kisahnya misalnya kawin mutah ya. Ya itu kan kata lainnya itu kan kawin mutah ini kan pakai uang kan, bisa itu kan perkawinan yang terjadi dengan membayar kemudian dalam ikatan waktu tertentu, bisa 3 jam, bisa 3 hari, bisa 3 minggu ya, dan dikatakan di dalam hadis dikatakan ya kalau mereka mau mereka bisa melanjutkannya, katanya begitu. Ya, apa bedanya dengan prostitusi ya samanya itu. Ya kan? Ya, bahasa modern sekarang aja ya itu disebut sebagai prostitusi, tapi kalau masa lalu ya mungkin disebut sebagai nikah mutah kan gitu ya. Nah, itu makanya saya bilang kalau manusia ini masih hidup sampai sekarang dan pergi berlibur ke Singapura, apakah Singapura akan menerima Muhammad ini sebagai seorang visitor ya, visitor wisata misalnya di sana ya. Nah, ini ya. Nah, ini banyak poin-poin ini yang dibilang tadi yang ditanya oleh Pak Win itu ya mengenai memukul istri ya. Ya, apakah Muhammad juga merekomendasikan untuk memukul istri? Nah, ini ada ya dikatakan di sini yes ya. Yes. Nah, cuma penjelasan para muslim selalu mengatakan iya, tapi kalau dipukul itu ya tidak boleh keras-keras ya. Ya apapun ceritanya itu tetap aja dipukul ya. Tetap aja dipukul. Dan itu ada di dalam Al-Qur'an ya. Cuma dikatakan di dalam tafsir-tafsir dikatakan jangan pukul di wajah, jangan pukul meninggalkan bekas ya kan. Kemudian ya jangan sampai patah tulang lah kira-kira gitu ya. Itu yang dikatakan. Tapi intinya ya dipukul. Ya, istri dipukul. Nah, itu ajaran siapa? Ya Muhammad lah. Ya, ajaran yang diterimanya diwahyukan oleh Allah SWT gitu ya. Nah, gitu. Nah, terus apa lagi ya? Bahkan Muhammad itu juga memukul istri, coy.
ya, memukul istrinya sendiri ya. Ini bisa kita lihat di dalam hadis ya. Nah, ini ada hadisnya. Misalnya di dalam hadis Muslim ya, hadis Muslim nomor 2127 ya. Ini diceritakan. Ini kalau kita baca di sini memang sedih juga kita membacanya ini. Kenapa? Karena kalau nggak salah si Aisyah ya, kalau nggak salah si Aisyah itu yang kena uh, yang dipukuli lah kira-kira, yang kena pukul ya. Kasihan juga si Aisyah ini ya, jadi korban coy. Ya, kasihan. Ini coba saya lihat mana tadi? Mana hadisnya? Mana hadisnya tadi ya? Saya buka lagi ya. Hadisnya mana tadi? Hadis yang mana itu Aisyah melaporkan bahwa dia dipukul. Ini dikatakan ya ini. Ini dari Aisyah ya. Aisyah menarasikan ya. Should I not narrate to you about myself and about the messenger of Allah? We said yes. She said when it was my turn for Allah messenger to spend the night with me, he turned his side, put on his mantle, and took off his shoes and placed them near his feet. And he spread the corner of his shawl and his bed, and they lay down till he thought that I had gone to sleep. Oh, jadi kisahnya ini adalah ketika Muhammad itu gilirannya itu tidur di tempatnya si Aisyah ya. Dan kemudian si Aisyah ini berpura-pura tidur gitu ya. Nah, Muhammad mengira si Aisyah ini sudah tidur. Nah, kemudian Muhammad berpikir Aisyah ini sudah tidur, lalu dia keluar, dia mengendap-mengendap, dia entah apa yang dia lihat ya. Kemudian si Aisyah ini mengikutinya ya, menguntit lah ya, menguntit. Jadi si Aisyah ini mencoba mengikuti, kemana sih Muhammad ini kan malam ini kan giliran gua. Ya ini Muhammad mau kemana ini gitu ya. Jadi si Aisyah ini mengikuti si Muhammad ini tanpa sepengetahuan Muhammad gitu ya. Itu yang sebetulnya dikisahkan di dalam hadis ini. Panjang sekali ya hadisnya ini. Ya. Nah, terus apa yang terjadi ya? Jadi setelah kejadian itu, jadi si Aisyah pulang dengan diam-diam, lalu dia pura-pura tidur lagi ya. Kemudian ditanya ketahuan sama Muhammad, kenapa kamu terengah-engah gitu ya? Kenapa kamu terengah-engah Aisyah? Terus pada ujungnya lah si Aisyah jujur kan, dia bilang saya mengikutimu katanya gitu ya. Kemudian ini katakan, he struck me on the chest which caused me pain and then say, did you think that Allah and his possible deal unjustly with you, katanya. Jadi memang Muhammad ini ya memukul Aisyah ini di bagian dadanya ya, sehingga Aisyah pun merasa kesakitan. Saya kurang tahu ini ada nggak di dalam hadisnya versi bahasa Indonesia ya, supaya Muslim juga bisa mengeceknya. Itu sebetulnya yang mau saya bantu juga teman-teman Muslim untuk mengecek ini ya. Coba sebentar. Ya, ini kisah tentang Aisyah yang pernah dipukuli oleh Nabi coy. Ya. Nah. Oke. Coba ya sebentar ya. Saya cari yang versi bahasa Indonesia supaya teman-teman Muslim tahu. Gitu. Oke, sebentar saya cek. Wah, ini yang versi bahasa Indonesia kok nggak
nggak bisa, nggak ada ya. Padahal pernah saya bahas ini kalau nggak salah ya. Bentar ya, saya cari. Aisyah. Ini di sunnah.com juga nggak ada ya. Nah, oke lah ya. Ini saya kasih linknya supaya Bapak Ibu nanti bisa mengeceknya sendiri. Oke. Bahwa pernah kejadian di mana Muhammad itu memukul Aisyah di bagian dada dan Aisyah merasa kesakitan ya. Itu linknya sudah saya bagikan. Oke. Ini dari apa ini? Dari GP Wall. Topiknya sepeda Nabi Adam dong Scott yang katanya dibuat Muslim Indo, baju Adam juga. Memang kisah-kisah ini emang lucu-lucu ya. Ya, kita geleng-geleng kepala juga mengenai kisah itu. Tapi ya itulah yang ada di dalam. Itu yang bisa dipikirkan oleh Muslim kan. Mau bilang apa kita? Nah itulah. Kemudian apa lagi? Ada banyak hal seperti ini sebetulnya ya. Ini dibilang memukul istri ya. Ya kemudian dia juga ada membunuh ya. Muhammad juga mengizinkan atau memberi perintah untuk membunuh orang-orang tawanan misalnya ya. Kemudian juga mengadvokasi bunuh diri katanya kan. Nah, itu yang dan ini adalah salah satu yang dilarang kan. Itulah salah satu alasan kenapa si Abdul Somad ini dilarang di Singapura kan karena masalah serangan bunuh diri ini kan misalnya ya, advocate suicide attack ya. Nah, itu ada dalam Quran dan hadis ya. Kemudian membunuh orang-orang yang murtad ya. Nah, kemudian dikatakan di sini tell sick person to heal themselves by drinking camel urine ya. Mengatakan bahwa dia mengatakan kepada orang yang sakit untuk meminum air kencing onta supaya dia sembuh ya. Ya. Ini ya. Jadi misalnya kalau Muhammad datang ke Singapura misalnya ngajarkan warga Singapura, kalian kalau kalian sakit, kalian minum kencing onta biar kalian sembuh ya, nggak perlu ke dokter ya. Minum kencing onta supaya kamu bisa sembuh gitu ya. Nah, ya. Nah, terus misalnya di sini juga ini mengharuskan anak-anak itu berdoa katanya kan. Kalau enggak mereka berdoa dipukuli dia coy ya. Ya, beats children for not praying ya. Itu ada di dalam kisah-kisah di dalam hadis ya. Kemudian ada anak-anak lelaki ya. Ada lelaki, ada pemuda yang umurnya masih 13 kepalanya dipenggal. Ngeri, itu ada kisahnya di dalam hadis juga ya. Kemudian Muhammad juga punya istri 11 ya. 11 cuy ya. 11 kemudian dia menggilir istrinya itu di dalam satu hari katanya. Ada yang bilang satu malam, ada yang bilang satu hari. Itu cuma sekali mandi. Gitu ya. Nah, kalau misalnya Muhammad mengajarkan itu misalnya juga, apakah dia diizinkan di Singapura? Begitu ya. Kemudian juga dia mengizinkan untuk berhubungan badan dengan anak-anak misalnya ya, itu ada di dalam Al-Quran ya. Nah, kemudian berbohong ya, berbohong ini kalau ini sudah lumrah ya, dikatakan berbohong ini ya. Berbohong ini kamu boleh berbohong misalnya di dalam perang, kemudian untuk menyelesaikan konflik di antara suami istri katanya kan. Nah, kemudian mengatasi atau menyelesaikan masalah orang-orang yang bertikai katanya ya. Ya kalau itu berbohong untuk ketiga hal ini saja, apalagi yang tertinggal ya kan. Padahal itu harusnya terus terang lah, terutama kepada keluarga misalnya kan, suami istri, masa boleh berbohong sih? Gitu ya. Nah, terus dibilang di sini misalnya di sini juga Muhammad juga mengizinkan perbudakan perempuan dan anak-anak ya, memperbudak perempuan dan anak-anak ya. Kemudian juga merajam seseorang
sampai meninggal, ya, sampai mati gara-gara misalnya perzinahan misalnya ya. Nah terus, nah ini macam-macam lah ya, macam-macam ini sampai banyak sekali listnya ini ya, sampai banyak juga topik-topik saya itu berdasarkan informasi-informasi yang disampaikan di sini ya. Cuma kalau misalnya saya bahas itu kan saya cek semua referensi-referensi ini, kemudian saya kembangkan biasanya begitu ya. Nah, ada banyak topik-topik yang sebetulnya teman-teman juga saya berharap teman-teman Kristen yang punya kanal ya, daripada menghabiskan waktu untuk debat-debat kusir dengan Muslim. Karena kamu debatkan Muslim, pasti mereka akan tolak semua hal yang memalukan ini terhadap nabinya ya. Nah, daripada itu habiskan waktu, lebih bagus kita fokus untuk membongkar informasi-informasi seperti ini. Kita cek semua referensinya, kita cek di dalam bahasa Indonesia, kalau masih dalam bahasa Inggris kita terjemahkan, itu jauh lebih bagus ya. Supaya ini informasi ini kita ungkap dulu semua ke publik ya. Dan ini harus, itu yang saya sarankan ya. Jangan sembarangan, jangan tanpa arah ya. Saya selalu memiliki goal tersendiri ya. Saya punya goal tersendiri, ada pesan yang mau saya sampaikan ya. Misalnya di dalam sebuah topik saya ada pesan yang mau saya sampaikan. Nah, ini saya berharap juga teman-teman Kristen yang punya channel tentukan tujuanmu. Sebetulnya pesanmu itu mau kamu sampaikan apa gitu ya. Itu yang penting sekali. Nah, misalnya seperti contoh malam ini kan, pesan apa sebetulnya yang mau saya sampaikan ya. Memang kita mengangkat tentang UAS, tetapi ya lebih daripada itu bagi saya UAS tidak terlalu penting. Ya, bagi saya perilaku Muhammad lah yang perlu disorot ya. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan oleh UAS itu tentu dia terinspirasi oleh Muhammad. Oke? Itu dia. Jadi ada banyak topik-topik ini bisa dikembangkan ya, bisa dicari semua referensinya supaya banyak orang tahu, terutama Muslim tahu ini apa sebetulnya yang terjadi jika Muhammad hidup dan apa sebetulnya yang pernah terjadi ketika Muhammad masih hidup ya. Ini semua referensinya sudah lengkap ya. Nah, ada website yang lain juga yang biasanya saya jadikan sebagai referensi, misalnya itu answeringislam.org ya. Itu juga bagus ya, informasi-informasi yang ada di sana. Biasanya, tetapi tetap saja saya cross check ya. Biasanya saya cross check, kemudian saya berusaha untuk mendapatkan sumber primernya. Nah, itu memang harus kita lakukan. Jangan pula nanti ketika kita ditanya kita nggak tahu apa-apa ya. Nah, kita harus cross check semua referensi yang kita sampaikan, kita pastikan memang sumbernya berkata demikian, dan supaya kita tidak salah ngomong ya. Kita harus berhati-hati, dan karena negara kita negara hukum ya, hukum tidak bermain-main gitu. Dan kita tidak perlu menafsir-nafsir yang aneh-aneh. Kita ikuti saja tafsir mereka itu. Tafsir mereka itu saja sebetulnya, tafsir para ulama muslim ini saja sebetulnya udah membuat para muslim itu malu kok ya. Ya, ada jangankan tafsir ya, isi hadisnya saja sudah membuat sebetulnya banyak muslim itu kalau bisa buang badan ya, buang muka mereka. Kenapa? Ya, ketika misalnya dibicarakan tentang hadis-hadis tentang perilaku Muhammad lah, ya, moralitas Muhammad lah. Nah, itu semua sebetulnya itu yang saya bilang ini goal kita kemana ya, goal kita kemana. Nah, ini yang mau saya sampaikan, ini pesan yang mau saya sampaikan malam ini. Ini sudah 12:30 di sini, ya, sudah malam juga, saya juga sudah capek. Jadi untuk kali ini kita tidak ada diskusi dulu ya. Sampai jumpa untuk topik yang berikut atau sampai jumpa di channel yang lain ya. Saya melihat tadi ada Pak Bom juga, Pak Lidara. Nah, ini ada satu lagi yang pesan saya minta tolong kepada teman-teman. Ini Pak Gracia Pelo sedang di framing ya. Pak Gracia Pelo sedang di framing membuat hadis palsu katanya begitu. Nah, padahal Pak Gracia Pelo tidak ada membuat hadis palsu, justru Pak Gracia Pelo membaca tafsir para ulama terkait tentang Muhammad dan Zainab ya. Dan itu ada di dalam tafsir Qurtubi kalau nggak salah ya. Nah, tetapi para polemikus muslim kalau nggak salah siapa itu ada polemikus muslim lah ya, polemikus muslim yang memframing Pak Gracia Pelo. Itu saya sudah share di bagian komunitas ya. Nah, saya berharap video itu disebarkan seluas-luasnya ya, karena ini memang kita harus, kalau memang misalnya nanti kasus itu dibawa ke pengadilan, maka ini harus kita buat rame dulu, oke?
kita buat rame dulu bahwa itu adalah sebetulnya apa yang dilakukan oleh Pak Gracia Pelo adalah untuk menjawab fitnah yang dilakukan oleh Muslim sebelumnya terhadap terhadap keyakinan orang Kristen dan pembelintiran ayat-ayat Alkitab yang sering dilakukan oleh para Muslim. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Gracia Pelo sebetulnya, menjawab itu. Nah, mungkin ketika itu ditanya balik, dijawab dan ditanya balik dengan pertanyaan yang senada, lalu para Muslim tidak terima, mungkin mereka malu, dan mereka mau mempermasalahkan itu. Nah, itu sekali lagi saya minta tolong supaya ini diviralkan dulu, ya, itu diangkat dulu, ya. Silakan bagikan, silakan cek videonya itu. Oh, sebentar saya cek videonya ya. Video yang saya maksud itu adalah videonya Pak Gracia Pelo ya. Sebentar. Yang sudah saya sebarkan di komunitas ya. Yang ini ya, video ini saya mohon kepada Bapak Ibu untuk menyebarkannya. Ini juga supaya banyak orang, minimal banyak orang tahu permasalahannya, duduk permasalahannya, oke? Iya, Pak, videonya Pak Gracia Pelo dipotong lalu mereka ngarang bebas ya. Nah, mohon untuk membagikan video ini supaya setidaknya banyak orang paham duduk masalahnya dan tidak sembarangan ngomongnya. Nah, kenapa itu sebetulnya adalah Pak Gracia Pelo memberi jawab atas fitnahan keji ya yang berhubungan dengan informasi Yehuda Tamar yang dipelintir-pelintir oleh para polemikus Muslim ya. Nah, dan ini kemudian Pak Gracia Pelo memberikan counter attack juga berhubungan dengan kisah antara Muhammad dan Zainab ya yang ditulis menurut tafsir para ulama-ulama Muslim. Nah, itu saja. Bapak Ibu, terima kasih sudah bersama-sama dengan saya. Terima kasih juga bantuan Bapak Ibu untuk membagikan video Pak Gracia Pelo dan video ini juga ya, supaya semakin banyak orang tahu ya. Dan ya mudah-mudahan ini dengan semakin banyaknya orang tahu ajaran ini, banyak orang untuk setidaknya berpikir untuk dirinya sendiri ya. Ya, kalaupun mereka tidak mau jadi Kristen, aku nggak masalah ya. Itu bukan tujuan akhir saya. Tujuan akhir saya adalah setidaknya orang tahu, pertama mereka tidak menyalahartikan tentang iman Kristen. Yang kedua, mereka tidak perlu lagi menyebarkan fitnah terhadap iman kekristenan. Yang ketiga, ada yang sadar bahwa inilah ajaran Muhammad yang sebenarnya. Nah, kalau misalnya mereka mau memilih untuk menjadi orang Kristen, itu keputusan mereka. Ya, itu keputusan mereka. Ya. Nah, tentu sajalah kita tetap promosikan tentang Yesus, ya, karena memang itu tujuan kita memang ya. Tetapi untuk topik-topik ini, saya pikir tujuan sederhana kita adalah untuk menyampaikan informasi ini supaya semakin banyak orang yang tahu. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa, salam semuanya. Selalu ingat pesan saya, Yesus adalah Tuhan, Allah kita Allah Tritunggal, yang lain itu Nero. Salam semuanya.